wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Septia Dwaininggas. Lalu ada Mbak Lani Agustina, dan yang terakhir ada Mbak Irma Ayu. Sebelum masuk ke tahap hasil pengamatan dan prosesnya, di sini saya akan menjelaskan 3 gerak pada tumbuhan yang akan kita praktikumkan. Yang pertama ada gerak seismonasti, yang kedua ada gerak niktinasti, dan yang terakhir ada gerak geotropisme negatif. Berikut adalah pengertian dari gerak seismonasti, gerak niktinasi, dan gerak geotropisme negatif. Next, kita ke tahap persiapan. Di tahap persiapan terdapat alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum tentang gerak pada tumbuhan. Nah, ini adalah dokumentasi dari alat dan bahan yang dibutuhkan sebelum melakukannya praktikum tentang gerak pada tumbuhan. Sekarang kita masuk ke tahap proses pengamatan. Yang pertama, pengamatan tentang gerak seismonasti. Pengamatan pada gerak seismonasti dilakukan dengan 3 jenis sentuhan. Yang pertama, sentuhan halus, yang kedua, sentuhan sedang, dan ketiga, sentuhan kasar. Kita bisa lihat pada sentuhan halus. Di sini daun putri malu menguncup dengan perlahan, namun tidak berjalan dengan sempurna. Selanjutnya dengan sentuhan sedang, di sini daun menutup dengan sedikit lebih cepat dan akan menutup dengan sempurna. Dan yang terakhir dengan sentuhan kasar. Di sini kita bisa lihat bahwa dengan sentuhan kasar maka daun putri malu akan menutup dengan sangat cepat. Untuk lebih jelasnya, di sini ada lampiran mengenai hasil pengamatan tentang gerak seismonasti. Kita lanjutkan pada praktikum gerak selanjutnya, yaitu gerak niktinasti. Pada proses pengamatan gerak niktinasti, kita sediakan 2 pot putri malu yang sudah diberi label A dan B. Lanjut, kita letakkan pot A di tempat terang dan terbuka, dan untuk pot B kita tutup dengan kotak karton atau kardus yang kedap cahaya. Biarkan pot B tertutup selama lebih kurang setengah jam. Lalu kita buka dan kita amati bagaimana hasilnya. Bisa kita lihat hasilnya, daun putri malu pada pot A masih terlihat segar. Sedangkan di pot B daun akan menutup dikarenakan kurangnya cahaya. Untuk rinciannya berikut lampiran mengenai hasil pengamatan tentang gerak niktinasti. Lanjut pada pengamatan yang terakhir, yaitu tentang gerak geotropisme negatif. Pengamatan gerak geotropisme negatif ini dilakukan selama 7 hari. Yang dimana satu pot diletakkan secara horizontal dan yang satunya diletakkan secara vertikal. Dalam pengamatan yang dilakukan terlihat adanya perubahan arah pada tumbuhnya kacang hijau. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan akan mengikuti arah datangnya sinar matahari. Dengan kata lain, bahwa pertumbuhan kecambah kacang hijau akan menjauhi pusat gravitasi bumi, sehingga akan mengalami gerak geotropisme negatif. Setelah dilakukannya pengamatan, lanjut ke step yang terakhir, yaitu kesimpulan. Yang pertama, gerak seismonasti terjadi karena adanya perubahan tekanan turgor pada sel-sel di pangkal anak daun. Saat disentuh, air dalam sel keluar, tekanan turgor menurun, dan daun menutup. Setelah beberapa saat, air kembali masuk dan daun terbuka lagi. Yang kedua, ada gerak niktinasti. Terjadi pada bagian daun atau bunga putri malu yang dimana akan menutup atau melipat ketika berada di tempat kedap cahaya dan akan membuka kembali saat terang. Ini terjadi akibat respon terhadap perubahan intensitas cahaya di lingkungan sekitar tumbuhan, dan mekanismenya melibatkan perubahan tekanan turgor pada sel-sel motor di persendian daun atau tangkai bunga. Dan kesimpulan yang terakhir tentang gerak geotropisme negatif. Ini menunjukkan bahwa batang kecambah kacang hijau tumbuh menjauhi pusat gravitasi bumi, sehingga mengalami geotropisme negatif.
dan sebaliknya pada bagian akar akan bergerak dan tumbuh ke arah bawah menuju gravitasi yang bisa kita sebut gerak geotropisme positif. Sekian laporan hasil pengamatan tentang gerak pada tumbuhan. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.